Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran akidah lak pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak yang terpuji yang kita pelajari di kelas 5 yaitu teguh pendirian, kemudian dermawan, dan juga tawakal. Dan minggu yang lalu kita sudah mencontohkan bagaimana sikap teguh pendirian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, yaitu mencari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita akan bahas soal-soal LKS untuk persiapan ujian di semester ganjil nanti ya. LKS halaman 54. Apa yang dimaksud dengan dermawan? Dermawan adalah sikap ringan tangan ya, yaitu membelanjakan sebagian hartanya untuk orang lain, membelanjakan sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan yang dimaksud dengan teguh pendirian. Teguh pendirian di sini sama halnya tidak terpengaruh dengan orang lain, tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu yang terjadi kepada kita ya. Yaitu dengan sabar, teguh, kemudian tidak pernah goyah, tegar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak mudah terpengaruh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian nomor 3, jelaskan hikmah adanya sikap tawakal. Tawakal ya, kita tahu bahwa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah, manfaat, pelajaran yang dapat diambil dari sikap tawakal yaitu dapat menenangkan hati kita. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa, maka pasrahkan semuanya keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan bertawakal hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 4, hukum apa yang diberikan Namrud kepada Nabi Ibrahim, yaitu dibakar hidup-hidup ya. Tapi karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha besar, Allah yang maha bijaksana, api tidak membakar sedikit pun atau tidak bisa menghanguskan sedikit pun baju ataupun badan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 5, apakah yang disembah Raja Namrud itu? Raja Namrud menyembah patung berhala. Kemudian selanjutnya kita lihat halaman yaitu 55. Nomor 1, sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nomor 2, bersikap tawakal, menjadikan hidup menjadi qanaah. Jadi ketika kita bertawakal, maka insya Allah hidup kita akan qanaah. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan arti tawakal adalah berusaha maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Nomor 4, tawakal menjadikan kita ridha pada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, orang yang bertawakal akan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal harus didahului dengan ikhtiar ya. Ikhtiar ini berdoa dan berusaha. Jadi ikhtiar itu kumpulan dari doa dan usaha. Nomor 8, orang yang memiliki sikap tawakal dalam menghadapi kesulitan tidak pernah berkeluh kesah. Contoh sikap tawakal yang benar ditunjukkan oleh sikap B, bekerja keras dan bersyukur atas hasil usahanya. 10, barang siapa bertawakal maka Allah akan memberikan jalan keluar. 11, kita hendaknya membiasakan
akhlak terpuji setiap hari. Akhlak terpuji dalam ajaran Islam disebut juga yaitu dengan akhlak mahmudah. Sikap dermawan termasuk perilaku terpuji yang hendaknya kita biasakan. Lawan dari dermawan adalah kikir. 13. Sikap tawakal memberikan banyak manfaat bagi kita. Dengan sikap tawakal kita akan merasa tenang. Orang yang tawakal akan menerima kegagalan dengan sikap yaitu sabar. 15. Apabila kita mempunyai akhlak yang baik, maka orang lain akan senang dengan kita. Nomor 1, halaman 57. Sebutkan ciri-ciri orang yang dermawan, yaitu suka menolong, suka membantu, ya, menolong tanpa pamrih. Artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Nomor 2, jelaskan manfaat memiliki sikap teguh pendirian. Orang yang teguh pendirian, maka dia akan selalu menjaga sikapnya untuk tidak berbuat yang tidak baik atau merugikan orang lain atau juga merugikan diri kita sendiri. Apakah yang dimaksud dengan sikap tawakal? Tawakal adalah pasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, setelah kita berdoa yang dikenal dengan ikhtiar. Jelaskan yang dimaksud dengan kikir. Kikir itu enggan memberikan sedikit hartanya atau sebagian hartanya kepada orang lain karena merasa apa yang dimilikinya itu adalah hasil kerja kerasnya, sehingga enggan tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Nomor 5, mengapa kita harus bersikap ikhlas ketika memberi bantuan? Nah, ketika kita ikhlas memberikan bantuan, maka pahala akan mengalir kepada kita. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain masih mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan, maka akan percuma apa yang kita lakukan. Itu tidak akan bernilai ibadah. Selanjutnya kalian buka halaman 59. Halaman 59 nomor 1. Laut yang dapat terbelah sehingga dapat dilewati adalah contoh kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihis salam. Nomor 2, salah satu manfaat membaca kalimat hauqalah yaitu mendatangkan kemudian selanjutnya nomor 2, salah satu manfaat membaca kalimat hauqalah adalah mendatangkan kekuatan dari dalam diri yang tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, orang yang mengucapkan kalimat hauqalah berarti meyakini bahwa manusia bahwa tiada daya dan kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, tiada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, ketika usahanya berhasil, orang yang terbiasa mengucapkan hauqalah akan bersikap rendah hati, tidak sombong. Al-Qawi artinya Allah yang maha kuat. Berikut yang bukan sifat Allah adalah beranak. Nomor 8, Allah maha kuat dan memberi kekuatan. Tidak seorang pun yang bisa kuat berdiri sendiri secara kokoh tanpa izin dari Allah. Hal tersebut adalah bukti dari Asmaul Husna. Allah bersifat Al-Qawi. Nomor 9, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya Allah maha terus menerus mengurus hambanya. Nomor 10, yang menguruskan kehidupan, yang mengurus kehidupan seluruh makhluk, menunjukkan dia memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. Balasan Allah akan dirasakan di dunia dan akhirat. Nomor 12, hari akhir adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Nomor 13, Yaumul Jaza artinya Allah maha. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan. Nomor 14, berikut ini yang termasuk tanda-tanda besar datangnya hari akhir adalah turunnya
Nabi Isa. Nomor 15, beriman kepada hari akhir hukumnya wajib. Apabila bertemu dengan teman di jalan sebaiknya kita memberi salam. Sikap dermawan harus diiringi dengan keikhlasan supaya pahalanya terus mengalir, supaya pahalanya tidak terkatung-katung. Ya. Makanya kita harus ikhlas setiap tindakan perbuatan baik kita. 18, orang yang selalu merasa cukup hidupnya akan tenang. 19, bersikap tawakal adalah kewajiban bagi setiap muslim. 20, malas belajar akan menjadikan kita bodoh. Sikap teguh pendirian disebut juga dengan istiqomah. Jadi orang yang teguh pendirian disebut juga dengan istiqomah. 22, tawakal harus didahului dengan ikhtiar. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Nomor 24, pernyataan yang sesuai dengan arti tawakal adalah berusaha maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 25, bersikap tawakal menjadikan hidup menjadi qanaah. Artinya qanaah, hidup apa adanya. Kalau kita berhasil nggak sombong, kalau gagal tak putus asa. Jadi kalau berhasil itu akan bersyukur, kalau gagal akan bersabar. Itulah orang yang qanaah. Karena semua adalah keputusan Allah. Ya, semua keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang kita tidak memahami bahwa itu yang terbaik untuk kita. Nomor 1, uraian. Jelaskan hikmah di balik ucapan hauqala. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kita akan memiliki semangat yang kuat. Kita akan meyakini bahwa kita adalah orang yang lemah. Hanya Allah lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita akan penuh semangat bahwa ada Allah di balik kita. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah akan menolong kita dalam hal yang sulit. Ya. Kemudian nomor 2, jelaskan arti Asmaul Husna Al-Qayyum. Allah yang berdiri sendiri. Ya, Allah itu berdiri sendiri, tegak. Dan Allah tidak terpengaruh dengan orang lain. Allah tidak terpengaruh dengan yang lain. Ya, Allah berdiri sendiri, tidak terpengaruh dan tidak butuh kepada yang lain. Ya, dan justru Allah terus-menerus akan menjaga kita apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Nomor 3, jelaskan arti Asmaul Husna Al-Qawi. Allah yang maha kuat. Nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Meyakini bahwa hari akhir merupakan hari penentu, hari pembalasan. Ya, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Ya, jadi semua itu akan ada balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Yang menjadi awal pembalasan itu dikenal dengan hari akhir, hari kiamat, hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Di situ akan ada hari timbangan, yaumul mizan, ada hari perhitungan, yaumul hisab, ada yaumul mahsyar, hari berkumpulnya di padang mahsyar, dan juga yaumul jaza, hari pembalasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Nomor 5, sebutkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Salah satu di antaranya, banyak orang sekan makan riba. Ada orang perempuan seperti laki-laki, laki-laki mirip perempuan dan sebaliknya. Kemudian juga banyak orang berdai, orang yang pandai tapi tidak menggunakan kepandaiannya. Itu termasuk salah satu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Ada juga benda mati ya berbicara. Ya, ada benda mati berbicara, ada bayang-bayang yang berbicara. Apa itu? Televisi, handphone, radio, dan alat elektronik yang lainnya. Ini termasuk salah satu tanda-tanda bahwa kiamat akan tiba, atau dikenal dengan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Sebutkan nomor 6, siapa yang mengetahui waktu pasti datangnya hari kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia hanya mengetahui, diberitahu tentang tanda-tanda kecil saja dan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besarnya.
Seperti apa? Matahari terbit dari barat, kemudian hancurnya alam semesta dan seisinya, gunung, manusia itu berterbangan, ya. Kemudian bebatuan berterbangan, kemudian benda-benda langit juga bertabrakan dan lain sebagainya. Kemudian turunnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, kemudian turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal. Itulah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Nah, kita hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Kapan hal itu terjadi hanya Allah yang mengetahui. Jelaskan yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Jadi manusia itu setelah meninggal dunia akan memasuki Yaumul Barzah, ya, hari barzah atau alam barzah, berada di alam barzah. Dan di alam barzah itu merupakan tempat menunggu kita menghadapi Yaumul Akhir nanti, hari pembalasan, ya. Kemudian Yaumul Ba'ats, nah ini merupakan hari kebangkitan dari kubur, dari alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah, akan dikumpulkan di padang mahsyar, dikatakan Yaumul Jami' atau dikatakan Yaumul Mahsyar, dan juga akan disebut dengan Yaumul Mizan, hari timbangan, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk kita, dan terakhir adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Apakah kita masuk surga ataupun masuk neraka, itu tergantung kita, tergantung amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan dari alam kubur, dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Kemudian nomor 8, sebutkan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, tanda-tanda datangnya hari besar, ya, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, yaitu diantaranya matahari terbit dari barat, ya. Kemudian susunan tasa surya sudah tidak karuan, gunung sudah bertabrakan, meletus di mana-mana, air laut melumpah luah ke daratan, kemudian turunnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, dan juga banyak yang lainnya. Dan tentunya susunan tata surya, planet-planet semua akan berbenturan. Itulah yang dimaksud dengan tanda besar datangnya hari kiamat. Nomor 9, sebutkan keuntungan menerapkan sikap tawakal. Jadi orang yang bertawakal maka dia akan hidup dengan qanaah. Apa hidup qanaah? Ketika berhasil dengan usahanya maka dia tidak akan pernah sombong. Jika gagal dia tidak akan pernah putus asa. Orang yang bertawakal ketika keputusan hasilnya nanti gagal maka dia akan selalu bersabar, dan ketika usaha yang dilakukannya itu berhasil maka dia tidak akan sombong, dan justru dia akan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Itulah orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan memiliki sikap qanaah. Sikap qanaah yang kita lakukan setiap hari insyaallah akan menjadikan kita hidup di dunia ini akan mencapai kebahagiaan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat nanti, amin. Kemudian yang terakhir nomor 10, bagaimana cara membiasakan sikap tawakal. Cara membiasakan sikap tawakal, bagaimana sikap kita agar kita membiasakan dia bertawakal, pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Jadi ketika kita mencapai keberhasilan, ya, maka kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan perbuatan kita, sikap kita, dan bersyukur dengan harta kita diberikan kepada orang lain. Itu bentuk bersyukur. Kemudian ketika kita gagal, kita tidak akan putus asa. Kita akan terus berjuang sampai mencapai apa yang kita inginkan. Dan tentunya itu semua merupakan sikap kita untuk selalu bersikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin dalam diri kita bahwa Allah yang maha memutuskan, dan Allah yang memutuskan tentunya pasti yang terbaik untuk kita. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, biasakanlah sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersabar ketika mendapatkan ujian Allah, dan juga kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita congkak, jangan sampai kita sombong ketika kita berhasil, jangan sampai putus asa ketika kita gagal. Demikian dari Pak Guru, dan itu pelajari di rumah, diulang-ulang. Kemudian kalian isi apa yang Pak Guru sampaikan tadi, dan kalian belajari. Insya Allah kita akan bertemu di ujian semester nanti.
Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.